Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari katakan, kami datang
bersyukur padamu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah Engkau tetap satu-satunya Allah yang menjadi gunung batu benteng pertahanan kami. Satu-satunya Allah yang menjadi perisai dalam hidup kami. Satu-satunya Allah yang selalu menjadi panji keselamatan dan menara perlindungan bagi kami. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, Tuhan. Amin, haleluya. Saya undang Ibu Gembala untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan ke hadirat Tuhan dengan penuh syukur, dengan penuh kerinduan, dengan penuh sukacita kita mau beribadah kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ini kami yang siap beribadah kepada Tuhan. Sucikan layakan kami ya Tuhan, supaya kami bisa masuk sampai menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Hamba buka, tabiskan kebaktian pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita mau bawa pujian sembah kita kepada Tuhan. Kita mau pujikan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan
terima ya, kita boleh merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa ya, bahwa pujian yang akan kita pujikan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari kasih Tuhan kita. Amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Pujian yang memberkati kita semua, bahwa kasih Tuhan Yesus lebih tinggi dari semuanya ya. Begitu dalam dari lautan, seindah pelangi, kasih Yesus luar biasa. Sempurna kasih Tuhan kepada kita semua. Dan biarlah hati kita selalu bersuka cita, hati kita selalu senang di dalam Tuhan. Kita akan pujikan pujian. Saya undang bangkit berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang
Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang di dalam setiap jalan-jalan kita. Haleluya, haleluya. Kita mohon hikmat yang dari Tuhan. Karena firman Tuhan boleh membimbing, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kita. Haleluya, mari kita pujikan. Pujian yang berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin, haleluya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu
hari untuk menegur, menasehati, membimbing kami di setiap langkah-langkah kami Tuhan. Karena Engkau adalah tempat persembunyian kami, Engkau adalah tempat perteduhan kami. Firman-Mu adalah kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk Tuhan mengubah, membentuk, menyempurnakan setiap kami. Agar hidup kami benar-benar sempurna. Oh, tidak bercacat, tidak bercela sampai Engkau datang kali yang kedua. Engkau tetap menjadi Tuhan kami, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang selalu menopang kami, menolong di saat kami mengalami kesesakan, mengalami kesulitan, kesukaran dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau sanggup Tuhan untuk bertindak, mengambil alih dan menyelesaikan semua masalah pergumulan kami. Biar lewat kebenaran firman yang disampaikan, kami boleh ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera luar biasa. Oh Tuhan, limpah-limpah atas kami. Amin, puji Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang Kau utus, menyampaikan, menyambung, menjadi penyambung lidah Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai beliau lebih hari lebih indah, luar biasa. Engkau memberi hikmat marifat yang dari sorga, pewahyuan rahasia-rahasia firman-Mu yang lebih dalam lagi, agar ketika firman disampaikan kami boleh terberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kudusan kesucikan, ampuni setiap kami agar kami boleh layak untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau diam untuk menerima berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Umat-umat-Mu yang mau diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat siang ini ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat kita berbakti kembali di tempat ini, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan juga pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Bahkan Ibu Gembala di tempat ini maupun seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan khotbah saya pada siang hari ini, menjadi seorang yang benar dan tak bercela di hadapan Tuhan. Ada salah satu tokoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dengan kita semua belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang tokoh di dalam Alkitab ini dia benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan dan dia menerima janji-janji dari Tuhan. Kita buka Alkitab Kejadian pasal yang ke-6, Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Ayat demi ayat ini saya baca ayat yang ke-9, Bapak Ibu ayat yang ke-10 silih berganti sampai ayat yang ke-22. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan memulai membacakan dari ayat yang ke-9. Sudah menemukan semuanya, amin. Lembaga Alkitab memberikan judul riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu persis seorang tokoh yang dicatat dalam firman Tuhan tentang kehidupannya. Dia adalah Nuh, seorang anak laki-laki dari Lamek. Ia dilahirkan 156 tahun yang lalu setelah Adam, dari 10 generasi setelah Adam. Nuh adalah orang ketiga yang memiliki umur terpanjang usia. Nuh mencapai usia pada waktu dia ada di dalam dunia ini 950 tahun. Namanya juga ada tercatat di dalam silsilah Yesus di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-36. Kita melihat seorang tokoh di dalam Alkitab, Nuh, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mengapa di sini saya katakan dia hidup benar di hadapan Tuhan? Karena Alkitab mencatat di sini bahwa Nuh pada waktu dia ada di tengah-tengah seangkatannya, sezamannya, orang-orang sezamannya pada waktu itu, dia tidak terpengaruh dengan keadaan, dengan sikon, situasi, kondisi pada waktu itu. Karena di sini kalau kita melihat di dalam Alkitab, di sini mencatat bahwa keadaan pada waktu di mana Nuh hidup pada waktu itu, bumi ini sungguhlah rusak keadaannya. Firman Tuhan katakan di sini ayat 12, bumi itu sungguhlah rusak sebab manusia menjalankan apa? Hidup yang rusak di bumi. Dan akhirnya berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Segala bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi keadaan pada waktu zamannya Nuh hidup pada waktu itu, keadaan tidak begitu baik. Keadaan bumi ini telah rusak. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat keadaan-keadaan sekarang ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ya sungguh sangat merisaukan sekali ya. Karena keadaan bukan tambah hari ke depan tambah membaik, keadaan semakin hari semakin tidak menentu, kejahatan, bahkan juga ya orang tidak sungkan-sungkan membunuh satu sama yang lain, iya kan? Ya kita sudah tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kita, bahkan tidak ada
penyelesaiannya sampai sekarang ini masih berbelit-belit kejadian, ya polisi tembak polisi dan lain sebagainya, iya kan. Keadaan sudah semakin parah, semakin rusak, dan ini sudah terjadi pada zaman Nuh pada waktu itu. Ketika Nuh hidup pada waktu itu, keadaan bumi ini sudah rusak, dan keadaan orang-orang pada waktu itu, ya mereka membuat kejahatan yang luar biasa. Tetapi seorang Nuh, dia tidak terpengaruh dengan keadaan pada waktu itu, situasi kondisi yang rusak pada waktu itu. Di sini Alkitab mencatat bahwa Nuh berusaha hidup benar. Nuh berusaha hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Dan dia dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, seangkatannya pada waktu itu. Mengapa? Apa yang menjadi penyebabnya Nuh bisa dikatakan seorang yang tidak bercelah, menjadi seorang yang benar di hadapan Tuhan dan tidak bercelah? Di sini firman Tuhan menjawab bahwa karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita mau dikatakan orang bahwa kita benar-benar hidup tidak bercelah, kita benar-benar orang yang tidak melakukan kejahatan dan lain sebagainya, marilah kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan pada siang hari ini. Hiduplah bergaul dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat membenarkan hidup kita. Tuhan yang dapat memberikan kita pengertian, bahkan memberikan kita hikmat, memberikan kita kebijaksanaan, memberikan kita jalan keluar solusi yang terbaik ketika kita menghadapi situasi, kondisi yang saat-saat ini yang tidak menentu. Banyak orang menjerit, ya keadaan semakin parah akhir-akhir ini, bahkan juga ke depan. Kalau kita baca kejadian-kejadian, saya mengikuti terus kejadian-kejadian yang terjadi baik di media elektronik dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa keadaan negeri yang kita cintai ini, bahkan keadaan dunia juga ke depan, ya harga BBM akan terus melonjak naik karena harga minyak dunia semakin mahal. Bahkan banyak negara-negara yang sudah mengalami krisis, Singapura, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Mereka mengalami inflasi yang ya cukup tinggi, barang-barang begitu mahal dan sulit dijangkau. Dan kita lihat di Eropa saat ini mengalami kekeringan, ya, panas yang begitu tinggi di Italia dan lain sebagainya. Saudaraku, keadaan yang sungguh tidak mengenakan saat ini, saudaraku. Dan apa yang harus kita lakukan dengan keadaan yang seperti ini? Kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab, Nuh. Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang zamannya. Walaupun di sekitar, di kiri, di kanan kita, mereka membuat kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita melihat, loh kok begini ya keadaannya. Tetapi jangan kita terpengaruh dengan keadaan yang seperti itu. Artinya kita berusaha untuk melawan arus. Jangan kita terbawa arus. Jangan kita terprovokasi dengan keadaan yang sementara bergejolak saat ini. Firman Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah tidak bercelah di hadapan Tuhan. Dengan kita bergaul erat dengan Tuhan. Caranya bagaimana kita bergaul erat dengan Tuhan?
Ya tentunya kita ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sama seperti seorang bapak dan seorang anaknya, begitu juga seorang ibu dan seorang anaknya. Tentunya ada komunikasi yang baik, semuanya pasti terhindar dari hal-hal yang tidak baik, iya kan? Kalau semuanya ada komunikasi yang baik, baik di mana saja kita berada, kalau ada komunikasi, terjalin komunikasi yang baik, semuanya pasti akan berjalan dengan baik keadaan yang kita inginkan. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada komunikasi yang baik, malah hal-hal yang tidak akan kita anggap baik itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang besar, amin. Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberkati hidup kita, bahkan Dia yang menyelamatkan hidup kita. Dia yang memberikan segala-galanya, Dia yang empunya segala-galanya di muka bumi ini. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Nah, untuk kita bisa menjadi baik, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita ingin memberkati orang lain, bahkan kehidupan kita akan semakin baik ke depan. Berusahalah untuk hidup bergaul erat dengan Tuhan. Artinya kita berkomunikasi erat dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam penyembahan kita, di dalam saat-saat teduh kita dengan Tuhan. Kita terus pupuk itu, karena kalau kita tidak melakukan hal yang demikian, maka kita akan ditipu oleh dunia ini. Dan semakin hari keadaan kita bukan tambah membaik, saudaraku. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini mengajak kita supaya kita hidup, belajar terus hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Saudara mau terus hidup bergaul dengan Tuhan, hiduplah terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 katakan di sana bahwa sudah saat tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang harus kita lakukan. Kita menyembah Allah di dalam roh. Artinya kita menaklukkan diri kita. Menaklukkan diri kita dari pihak yang lemah kepada pihak yang lebih kuat. Kita merasa diri kita ini tidak mampu tanpa Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita saatnya menaklukkan diri kita, artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti di dalam 1 Tawarik itu dikatakan ya. Saya diingatkan Tuhan lewat ayat ini 1 Tawarik. Ya, karena Tuhan yang bekerja melalui rohnya saat ini. Di dalam 1 Tawarik di sana dikatakan bahwa negeri yang dipulihkan itu pada waktu mereka bertekuk lutut, pada waktu itu diceritakan di sana bahwa ada satu kota Niniwe, iya kan, yang akan di bumi hanguskan karena kota ini terkenal dengan apa? Dengan kejahatan yang luar biasa. Tetapi ketika bangsa Niniwe ini mereka bertekuk lutut, mereka berseru kepada Tuhan, maka hukuman yang sebenarnya harus dijatuhkan bagi kota ini, kota Niniwe, di mana Yunus pada waktu itu diutus untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Dan sempat Yunus lari karena dia tahu bahwa keadaan kota ini begitu kejam, kejahatan yang dibuat di sana. Tetapi karena Yunus akhirnya dia pergi dan dia memberitakan Injil, dia menyerukan supaya ada pertobatan yang massal di sana. Akhirnya hukuman yang sebenarnya dijatuhkan bagi kota ini batal.
Karena apa? Mereka bertekuk lutut, mereka bersujud di hadapan Tuhan. Mereka menyesali segala dosa-dosa kesalahan yang mereka perbuat. Jika ingin kita melihat pemulihan terjadi di dalam keluarga, di dalam keadaan di sekitar kita, bahkan juga teristimewa di negeri kita ini, tidak ada cara lain, saudaraku. Hanyalah kita di sana di 1 Tawari katakan kita merendahkan diri, kita berdoa dan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan selanjutnya Tuhan katakan aku akan mendengar dari sorga. Iya kan? Nah, kalau kita melakukan hal ini, saudaraku, tidak ada cara lain yang kita harus lakukan di dalam keadaan yang seperti ini, yang semrawutan. Mengapa saya katakan semrawutan? Karena keadaan tidak membaik sampai saat ini. Malah semakin hari semakin memburuk ke depan. Supaya terjadi pemulihan, firman Tuhan katakan kita harus kembali kepada Alkitab. Firman Tuhan katakan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan kita mencari wajah Tuhan. Kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan di situ Tuhan katakan, aku akan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri di mana kita tinggal, kita berada. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Apakah Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita? Itu sangat mungkin, saudaraku ya. Banyak contoh di dalam Alkitab. Banyak sekali. Sebenarnya Tuhan sudah murka kepada bangsa. Salah satu contoh juga di dalam Alkitab bangsa Israel. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi bangsa ini, Dia tetap mengingat janjinya kepada bangsa ini. Dia tetap menyelamatkan bangsa ini. Walaupun dalam tanda kutip dikatakan bangsa ini tegar tengkuk. Saudara tahu ya, tegar tengkuk itu waduh, keras kepala. Orang Jawa bilang iya, itu bahasa Jawa bilang sudah mokong lagi mungkin ya. Jadi ya seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hanya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Seperti Nuh pada waktu itu, keadaan Nuh. Kalau kita lihat keadaannya tidak membaik karena keadaan pada waktu itu sudah rusak, bumi ini sudah rusak. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan Nuh pada waktu itu. Karena janji Tuhan kepada Nuh, itu Tuhan terus ingat, saudara. Dan terus terang juga kita ketika percaya kepada Tuhan, kita masih sampai saat ini eksis di dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Mengapa kita masih bisa bertahan sampai saat ini? Sampai-sampai ada orang katakan kepada saya, loh Pak Jeff, kok masih bisa bertahan sampai saat ini walaupun keadaan model begini, kok enjoy aja. Ya puji Tuhan, saya bilang keadaan sampai saat ini Tuhan masih memberkati, Tuhan masih menolong sampai pada saat ini. Karena apa? Karena kita mau hidup benar. Kita mau hidup tidak bercelah. Kita mau hidup bergaul dengan Tuhan. Itu kuncinya. Dan kalau kita melakukan itu sebagaimana Nuh lakukan, kita akan melihat pemulihan terjadi. Bahkan keselamatan ke depan yang Tuhan janjikan. Tuhan katakan kepada Nuh, karena Tuhan akan membinasakan muka bumi ini dengan air bah. Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat
berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dan Tuhan ajari beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Saudaraku, Tuhan juga menginginkan kepada kita untuk kita satu kelak nanti kita masuk di bahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Bahtera itu adalah tempat untuk kita tinggal kelak bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 di sana katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tidak usah kita merasa risau, merasa kecewa di dalam dunia ini. Kok kita mungkin tidak punya rumah atau lain sebagainya. Tetapi kita percaya bahwa satu kelak nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menyediakan bahtera atau tempat yang indah bagi kita. Sebagaimana janji Tuhan di dalam hidup kita. Pasti dalam hidup kita ketika kita iring Tuhan, kita percaya Tuhan, pasti ada janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Pasti ada. Ya baik Ibu Gembala tempat ini, Pak Andrew, bahkan kita semua yang percaya kepada Tuhan, pasti ada janji yang Tuhan berikan untuk kita sampai saat ini kita terus eksis, kita terus bertahan. Karena hanya janji yang kita pegang dari Tuhan itulah yang membuat kita sampai saat ini bisa bertahan ikut Tuhan. Amin. Mungkin kalau tidak ada janji Tuhan, hidup kita sudah tidak karu-karuan mungkin. Ya, tambah keadaan yang seperti ini. Tetapi kita mau ambil komitmen keputusan di hadapan Tuhan bahwa kita mau terus hidup bergaul dengan Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau melakukan seperti itu, maka pasti satu kelak nanti kita akan menerima janji-janji yang dari Tuhan. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, ayat yang ke-18. Ayat 18 dikatakan, karena hidup Nuh benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan dan dia hidup bergaul dengan Tuhan, maka dia menerima janji-janji dari Tuhan. Ayat 18 katakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan apa? Perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Amin. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup bergaul erat dengan Tuhan, kita hidup benar, sudah pasti. Kalau orang bergaul erat dengan Tuhan, hidupnya pasti apa? Benar. Amin. Hidupnya pasti tidak bercela. Karena apa? Karena dia membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka dia pasti diberikan hikmat, dia diberikan jalan keluar yang dari Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau dia mau terus melakukan, dia mau terus mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya, maka hidupnya pasti akan benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan hidupnya penuh dengan kemenangan. Bahkan dia menerima janji dari Tuhan. Janji itu apa? Dia akan masuk ke dalam bahtera itu. Nuh dan sekeluarga. Begitu juga dengan kita. Satu kelak nanti kita akan masuk ke dalam bahtera. Kan janji Tuhan itu kan di dalam firman Tuhan. Bahwa walaupun kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, tetapi Tuhan menyediakan apa? Tempat bagi kita di dalam kerajaan sorga. Artinya tempat yang kita diami di dalam dunia ini hanya sementara. Karena dunia yang kita tempati saat ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah di dalam kerajaan sorga. Di sana ketika kita percaya terima Yesus. Orang Jawa bilang hanya numpang ngombe aja. Iya ya. Hanya sementara keadaan kita di dalam dunia ini. Tapi satu kelak nanti
ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita yang percaya kepada Tuhan, bahkan seluruh keluarga kita. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Luar biasa, Nuh walaupun pada waktu keadaannya tidak di sekitar dia tidak menentu saat itu, tetapi ketika Tuhan menyuruh dia membuat bahtera dan dia melakukan, maka dia terpelihara oleh Tuhan. Di dalam bahtera itu dia dengan keluarganya. Pada waktu itu air bah menutupi bumi ini, tetapi Nuh dan keluarganya mereka tetap nyaman di dalam bahtera itu, dipelihara oleh Tuhan di sana. Tidak ada kekurangan yang mereka alami karena janji Tuhan mereka tetap pegang di dalam kehidupan mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Jadi saudaraku, poin-poin yang kita harus lakukan supaya kita hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita hidup bergaul erat dengan Tuhan. Dan kita terus memupuk hidup kita. Kita harus terus menyembah Tuhan. Kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita percaya di dalam kita hidup bergaul erat dengan Tuhan. Kita pasti akan menerima janji-janji daripada Tuhan. Janji keselamatan, janji perlindungan, bahkan berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita di masa-masa yang sulit dan sukar saat ini. Dan Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk supaya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kalau kita sudah menerima janji-janji dari Tuhan, kita menerima apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita juga perlu salurkan kepada orang lain. Kita perlu memberkati juga orang lain, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita pergi juga menyelamatkan orang lain, kita pergi memberitakan firman Tuhan, sehingga kita boleh melihat karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan kita boleh melihat orang banyak juga boleh ditolong, boleh diselamatkan di dalam keadaan yang sekarang ini, yang sementara kita alami. Dan kita boleh bersuka cita karena kita boleh melihat bagaimana orang lain boleh diselamatkan lewat kehidupan kita, lewat kita pergi memberitakan firman Tuhan. Dan seperti pada zaman Nuh, kita melihat air bah itu terjadi, kawin mengawinkan, keadaan dunia pada waktu itu, bumi itu sedang rusak. Maka ke depannya juga, hari-hari ke depan itu akan terjadi pada zaman Nuh, ketika Nuh hidup. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Matius 24. Ini akan terjadi Bapak Ibu Saudara ya ke depan. Matius pasal yang ke-24 ayat 37. Untuk itu kalau kita melihat keadaan yang akan terjadi ke depan seperti pada zaman Nuh, firman Tuhan menasihati kepada kita supaya kita apa? Berjaga-jaga. Matius pasal yang ke-24 ayat 37 dan seterusnya, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera,
dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan ini akan terus terjadi, saudaraku ya. Pada waktu zaman Perjanjian Lama, air bah melanda bumi ini. Dan di akhir zaman ini, keadaan ini pun akan terjadi, saudaraku. Dan sudah banyak kita lihat tanda-tanda zaman sudah digenapi. Sudah banyak sekali, saudaraku. Berarti kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Dan keadaan ini bukan lagi kita main-main, tetapi kita lebih serius dengan Tuhan. Karena orang yang serius dengan Tuhan, orang yang hidup terus bergaul dengan Tuhan, itu akan melihat mujizat, akan melihat kemenangan, pertolongan yang dahsyat luar biasa dalam hidupnya. Tetapi orang yang tidak hidup bergaul dengan Tuhan, tidak hidup benar di hadapan Tuhan, dia akan terseret oleh dunia ini yang semakin kejam, semakin bengis, semakin luar biasa, saudaraku ya. Berjaga-jagalah. Artinya berjaga-jaga di sini bukan pasif, tetapi aktif. Artinya kita tetap melakukan aktivitas kita, tetapi kita dapat membedakan antara kehendak Tuhan dalam hidup kita dan kehendak diri kita. Karena Tuhan memberikan kebebasan dalam hidup kita, free will untuk kita memilih. Pilih apakah kita memilih yang baik atau memilih yang tidak baik. Kalau kita memilih yang baik berarti kita mau terus bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita memilih yang tidak baik, kita bercerai dengan Tuhan. Artinya kita hidup di dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan hikmat kepada kita tentang apa yang akan terjadi ke depan. Yang penting di sini, saudaraku, kita berjaga-jaga karena waktunya sudah sangat singkat. Ada orang menganggap remeh, saudaraku. Wah, pernah satu kali kejadian, saudaraku ya. Saya masih ingat itu, kejadiannya di Manado itu ya. Itu ada cerita. Dia dari sekolah minggu sampai dia masuk remaja, dia sudah banyak dengar tentang cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pada waktu itu apa yang dia katakan? Kok orang cerita kedatangan Tuhan begitu lama? Nanti satu waktu apa dia katakan? Kalau Tuhan datang, dia mau buat sesuatu katanya. Mungkin dia mau sediakan bambu untuk jemput. Nah, itu dia katakan seperti itu. Akhirnya ketika satu kali dia sementara beraktivitas, dia membawa bambu, saudaraku, di salah satu gerobak. Tiba-tiba di jalanan itu dia ketemu dengan mobil yang lagi melaju kencang. Tiba-tiba apa yang jadi? Dia ketusuk dengan bambunya sendiri, saudaraku. Akhirnya mati, saudara. Itu pernah ada kejadian yang terjadi. Dan mungkin kita sudah sering mendengar, Tuhan sudah mau datang, kok belum datang-datang. Tetapi maksudnya Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kan ada kejadian-kejadian dulu yang terjadi, ya kan? Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan bangsa, kerajaan, akan terjadi gempa bumi di sana sini. Jadi apa yang Tuhan nubuatkan di dalam Alkitab itu harus digenapi. Dan itu terjadi dulu. Ada nabi-nabi palsu juga, iya kan? Itu semua terjadi. Tuhan tidak mau melanggar apa yang dia sudah sampaikan melalui firman Tuhan.
pasti kelak Tuhan itu akan datang. Tuhan melihat bagaimana kesabaran kita menanti kedatangan Tuhan. Amin. Yang Tuhan lihat di sini, bagaimana kehidupan kita mau tetap berjaga-jaga, mau tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan datang kedua kali, sebagaimana firman Tuhan juga katakan, dia datang seperti pencuri ya. Iya kan? Di dalam Alkitab dikatakan di 1 Petrus juga, di sana dikatakan Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kita lihat seorang pencuri kalau masuk mencuri di dalam rumah, tentunya dia bukan curi kaos kaki bolong langsung keluar, tetapi dia curi apa? Harta yang paling mahal di dalam rumah itu. Emas kah, perak kah, uang atau lain sebagainya. Tuhan diibaratkan dia datang seperti pencuri. Satu kelak nanti dia datang, dia akan mencuri harta yang paling mahal di dunia ini. Siapakah itu? Saudara dan saya. Itulah harta yang paling mahal. Dan kalau saudara berjaga-jaga, pasti saudara akan diangkat bersama Tuhan. Amin. Tetapi kalau saudara tidak berjaga-jaga dengan keadaan yang seperti ini, maka kita akan tertinggal di dalam dunia ini. Dan kita tidak akan melihat keselamatan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada siang hari ini boleh memberkati hidup kita. Intinya di sini, Bapak Ibu Saudara, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau bergaul erat dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong hidup kita dan dapat menyelamatkan kita. Biarlah kehidupan kita bukan terbawa oleh arus dunia ini, tetapi kita melawan arus dunia ini. Kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa memancarkan terang dan garam di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus hidup benar, hidup bergaul erat dengan-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami butuh firman-Mu, kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu dalam hidup kami di masa-masa yang sulit dan sukar saat ini. Tuhan, mampukan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Karena kami hanya percaya Tuhan janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Janji-Mu itu ya dan amin. Janji-Mu itu yang memberi kami kekuatan untuk kami bisa terus bertahan sampai garis akhir. Kami boleh berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berbicara terus dalam hidup kami. Berbicara terus Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Tuhan terus menyala-nyala dalam hidup kami. Roh-Mu Tuhan semakin menguasai hidup kami. Sehingga bukan kami lagi yang hidup, tetapi Roh-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan hamba-Hamba-Mu di tempat ini. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan umat-umat Tuhan yang datang beribadah di tempat ini. Kami terus Tuhan berdoa memohon belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan hamba-Hamba-Mu, bahkan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, Ibu Gembala, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang terus setia beribadah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus memberi kekuatan, kemampuan. Tuhan terus memampukan melalui kuasa Roh Kudus untuk kami terus tetap setia di dalam pengiringan kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput dan membawa kami ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tak berkarya dalam hidup kami. Memetraikan firman Tuhan dalam loh hati batin kami yang paling dalam. Dan memampukan firman Tuhan ini untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami, hanya segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dia begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan di hari ini. Kami percaya di dalam kami bersekutu dengan Tuhan, hasil jeripaya kami tidak sia-sia. Dan kami percaya sebagaimana penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami ketika kami datang beribadah di tempat ini. Kami percaya ketika kami pulang sebentar, kami juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Perjalanan kami pulang jauh dekat, berjalan kaki berkendaraan, Tuhan kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan jauh lalukan kami dari segala susah mara bahaya, kecelakaan, hal-hal yang kami tidak inginkan terjadi dalam perjalanan kami pulang sebentar. Kami percaya damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, bahkan pimpinan dari Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami terima segala berkat-berkat dari Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ke dalam